Katanya sih di dunia ini nggak ada yang pasti. Tapi tunggu dulu. Sebetulnya ada satu hal yang benar-benar pasti, yaitu perubahan itu sendiri. Nah, perubahan inilah yang terus-menerus membentuk hidup kita, masyarakat kita, dan ya seluruh dunia. Kali ini kita bakal coba kulik bareng. Gimana sih cara kerja perubahan ini? Oke, kita mulai dari sebuah angka yang simpel, 9 jam. Coba deh tebak, ini angka apa? Ini bukan durasi film terbaru, bukan juga jam tidur ideal. Tapi, angka ini menyimpan cerita tentang sebuah transformasi yang luar biasa. Yap, 9 jam itu waktu yang dibutuhkan untuk terbang naik haji dari Indonesia ke Mekah sekarang. Coba bayangin, bandingin sama zaman dulu yang perjalanannya bisa makan waktu berbulan-bulan di atas kapal. Gila banget kan lompatannya? Ini bukti nyata betapa cepatnya dunia kita berubah. Nah, coba lihat foto dari zaman Hindia Belanda ini. Kelihatan banget kan bedanya? Dulu, perjalanan haji itu bukan cuma soal pindah tempat, tapi juga ujian fisik dan mental selama berbulan-bulan di laut. Sekarang, semua jadi jauh lebih gampang berkat teknologi. Contoh perjalanan haji tadi itu cuma secuil dari sebuah fakta besar. Dunia kita ini emang nggak pernah diam, selalu bergerak. Inilah yang membawa kita ke bagian pertama pembahasan kita, dunia yang terus-menerus bergerak dan berubah. Oke, kalau dunia ini terus bergerak, pertanyaannya jadi, apa sih yang bikin dia bergerak? Apa motor penggeraknya? Dari mana semua perubahan ini datang? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Nah, di bagian kedua ini kita bakal kenalan sama yang namanya mesin-mesin perubahan. Menurut sumber yang kita pakai, ternyata ada dua kekuatan besar di baliknya. Yang pertama itu manusia, dan yang kedua itu kemajuan. Keduanya ini saling terkait, kayak bensin dan mesin, yang bikin dunia terus melaju. Kita bahas mesin yang pertama ya, dinamika populasi. Gampangnya gini, jumlah penduduk di satu tempat itu bisa merombak total wilayah itu. Kalau penduduknya meledak, persaingan kerja bisa jadi sengit. Tapi kalau kekurangan penduduk, pembangunannya malah bisa mandek. Jadi nyari keseimbangannya itu penting banget. Mesin kedua nggak lain dan nggak bukan adalah modernisasi. Ini soal gimana teknologi sama ide-ide baru itu pelan-pelan meresap ke semua aspek hidup kita. Mulai dari cara kita ngobrol pakai smartphone, sampai cara kita nonton film di rumah, semuanya itu hasil dari arus modernisasi. Nah, ini contohnya seru banget nih, Dufan. Siapa sih yang nggak tahu tempat ini? Ternyata Dufan itu simbol nyata modernisasi hiburan di Indonesia. Yang lebih menarik lagi, idenya tuh udah ada dari zaman Orde Lama, tapi baru bisa jadi kenyataan di zaman Orde Baru. Ini bukti kalau perubahan besar itu seringnya butuh proses, nggak bisa instan. Oke, dari hiburan, sekarang kita geser ke sesuatu yang kita pegang tiap hari. Uang! Mesin perubahan tadi juga mengubah total cara kita bertransaksi. Dan percayalah, cerita di baliknya tuh lebih seru dari yang kita kira. Dulu, kalau mau beli sesuatu, orang harus bawa-bawa kepingan emas atau perak yang berat dan ya nggak aman. Repot banget kan? Sampai akhirnya muncul ide jenius. Gimana kalau emasnya disimpan aja, terus kita pakai surat jaminan sebagai gantinya? Nah, dari situlah lahir cikal bakal sistem bank yang kita kenal sekarang. Dan ini ada fakta keren. Tahu nggak kata bank itu asalnya dari mana? Dari kata banca dalam bahasa Italia, yang artinya bangku. Iya, bangku. Soalnya dulu di Florence, para penukar uang itu kerjanya ya cuma duduk di bangku kayu di tengah pasar. Dari bangku sederhana, jadi industri keuangan global. Keren ya? Dan lihat sekarang. Dari bangku-bangku di pasar itu, sistem perbankan berevolusi jadi super kompleks. Ada bank sentral yang jadi wasitnya, ada bank umum buat kita nabung sehari-hari, sampai bank perkreditan rakyat. Sistemnya pun macem-macem, ada yang konvensional dan ada yang syariah. Jauh banget perjalanannya. Oke, kita udah lihat soal sistem ekonomi. Sekarang, ayo kita zoom out lagi lebih luas. Gimana sih cerita perubahan ini kalau kita lihat dari kacamata perjalanan bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia? Ternyata tiap zaman di Indonesia punya fokusnya sendiri-sendiri. Di zaman Orde Lama, fokusnya itu benar-benar ngebangun pondasi negara setelah merdeka. Masuk Orde Baru, prioritasnya geser ke pengendalian penduduk lewat program KB dan swasembada pangan. Nah, pas era reformasi, fokus utamanya adalah perbaikan ekonomi dan memperkuat demokrasi. Jadi intinya apa? Semua perubahan fokus ini bukan asal-asalan. Setiap era itu merespons tantangan yang ada di zamannya. Ibarat main game, tiap level punya rintangan baru. Makanya, sebuah bangsa harus pintar-pintar beradaptasi biar bisa terus maju.
Nah, dari perjalanan Indonesia, kita terbang lebih tinggi lagi buat lihat panggung dunia. Soalnya, perubahan yang terjadi di tingkat global itu juga yang pada akhirnya akan menentukan masa depan kita semua. Ingat kan tadi kita bahas soal populasi sebagai mesin perubahan? Nah, siap-siap. Angka ini, 9,2 miliar, adalah prediksi jumlah penduduk dunia di tahun 2050. Artinya, mesin demografi ini lagi ngebut dalam skala global dan dampaknya pasti bakal luar biasa. Makin banyak orang, dunia makin terhubung, otomatis tantangannya juga jadi makin rumit dan berskala global. Nah, disinilah peran lembaga internasional seperti PBB jadi penting banget. Mereka didirikan untuk jadi semacam penengah atau fasilitator biar negara-negara bisa kerjasama menghadapi masalah bersama. Oke, kita tarik lagi fokusnya ke rumah, ke Indonesia. Kita punya mimpi besar yang namanya Indonesia Emas 2045. Visi ini keren banget, tapi ini bukan cuma angan-angan kosong loh. Kunci buat mencapainya cuma satu. Gimana kita bisa manfaatin dan mengarahkan kekuatan perubahan yang terjadi hari ini? Pada akhirnya, inilah poin utamanya. Perubahan itu pasti akan datang. Nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita stop. Itu udah hukum alam. Tapi, mau dibawa kemana arah perubahan ini? Nah, itu adalah sebuah pilihan. Pilihan yang ada di tangan kita semua. Yang kita tentukan lewat tindakan kita hari ini.